Pada siang hari, dia tidak melakukan hal yang santai-santai. Dia melakukan pekerjaan surgawi, melakukan pekerjaan yang diutus oleh Bapa, yakni mengajar, karena tujuannya datang ke dunia ini. Pada jam kerja juga dia bekerja, pada jam melayani dia melayani, saudara. Jadi kehidupan Tuhan Yesus ini sangat seimbang dan memprioritaskan yang menjadi tugas utamanya. Pada siang hari dia mengajar di Bait Allah, itu adalah jadwal Tuhan Yesus. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema tentang penguasaan diri. Kita akan membaca firman Tuhan bersama dari Lukas 21 ayat 34 sampai 38. Saya bacakan untuk kita semuanya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta porah dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas diri kita seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu akan bertahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, pada hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita menyadari dan semakin ngeh bahwa kita sedang memasuki era perkembangan teknologi yang serba tangguh dan serba canggih. Kita bukan saja sudah berada di era masyarakat 4.0 tetapi juga 5.0 ya. Jadi kita sudah memasuki dua era ini ya, walaupun masih dalam masa transisi dan penyesuaian. Kita ditantang dan diberi motivasi dan firman Tuhan yang bersangkut paut dengan penguasaan diri. Hidup di dalam penguasaan diri tidak hanya terbatas dengan waktu dan tempat saja, tetapi jangkauannya lebih luas serta jauh ke depan sampai hari Tuhan tiba. Ayat yang ke-34. Hal ini penting bagi kita karena kehidupan kita pada masa yang akan datang sangat ditentukan oleh kehidupan kita pada hari ini ataupun pada masa ini. Nah, ada beberapa aspek diri yang harus kita ketahui serta wujud nyata di dalam kehidupan masa kini dan di sini antara lain. Yang pertama, area penguasaan diri. Yang pertama kita mau melihat menjaga diri itu ada di dalam ayat yang ke-34. Tidak hanya berlaku untuk setiap gedung. Jadi biasanya kalau kita lihat ada biaya pemeliharaan gedung, maintenance gedung, pabrik dan lain-lain. Nah, tetapi diri kita perlu di maintenance ya, perlu dirawat, perlu dijaga supaya ketika hari Tuhan tiba kita kedapatan melakukan kehendak Tuhan dan tidak bercacat celah. Nah, itu tujuannya supaya ketika kita menguasai diri, area penguasaan dirinya adalah menjaga diri kita sendiri supaya kita tidak bercacat celah ketika Tuhan datang menjemput kita dan meminta pertanggungan jawab hidup kita di bumi ini. Nah, supaya diri kita juga tidak dirusak oleh tipu daya si jahat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, pada hari ini ataupun pada era ini ada begitu banyak tipuan-tipuan jahat yang berbungkuskan hal-hal yang baik ya,
Isinya itu sangat jahat kontennya, tetapi bungkusnya itu sangat baik ya. Nah, jadi antara isi dan bungkus, antara cover dan isi itu tidak sama ya. Jadi ada banyak tipu-tipuan, dan hal itu sudah dikatakan jauh-jauh hari sebelumnya oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa di akhir zaman ada begitu banyak iblis yang berselubungkan ataupun penampilan seperti malaikat terang, seperti serigala yang mengenakan bulu domba. Nah, itu semuanya sudah Tuhan peringatkan dari jauh-jauh hari. Nah, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Oleh karena itu, makanya kita harus menjaga diri kita sendiri supaya kita jauh dari segala yang disebutkan ini. Karena dikatakan di dalam Markus 7 ayat 21 ayat 23 dikatakan bahwa semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, inilah semuanya harus kita jauhi, karena ketika kita menjaga diri kita, jangan membiarkan ada sedikit celah yang terbuka sehingga mengizinkan yang namanya segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Nah, ini sudah dicatat di dalam Injil Markus 7 ayat 21-23 ya, menjadi peringatan bagi kita semuanya. Yang kedua, saudara, maksud dan tujuan penguasaan diri yang pertama adalah supaya hati kita jangan syarat atau dikuasai oleh pesta pora serta kemabukan dan kepentingan-kepentingan duniawi. Jadi kita sendiri harus bisa menilai apa yang kita lakukan ini, apakah itu pesta pora yang dapat menimbulkan hawa nafsu di dalam diri kita. Jikalau itu yang terjadi, maka jauhilah itu. Kalaupun kita makan minum itu adalah untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Belakangan ini ada begitu banyak sekali acara mukbang. Saya melihat ada begitu banyak orang makan tidak sesuai dengan yang mereka butuhkan, tetapi mereka makan sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal itu tidak sehat sekali ya, makan sebanyak-banyaknya ya. Mie instan, kemudian makanan-makanan berlemak, makanan-makanan yang sangat pedas, sampai ada yang 500 cabai, 1000 cabai. Itu untuk apa, saudara? Itu merusak organ tubuh ya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang harus kita kuasai ya. Jadi hal-hal yang menyebabkan kedagingan kita ingin menonjol, ingin dipuaskan, ingin disenangkan. Nah, kiranya kita menjauhi semuanya itu, supaya hati kita jangan syarat dan dikuasai oleh pesta pora dan kemabukannya dan kepentingan-kepentingan duniawi, misalnya mencari nama, mencari popularitas, mencari uang dengan cara instan dan sebagainya, saudara. Nah, maksud penguasaan diri yang kedua adalah supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas diri kita seperti jerat, ayat 34. Nah, ini adalah gambaran jerat, saudara ya, tajam sekali. Jadi kalau seseorang menginjak jerat, wah, dia akan terperangkap di dalamnya sehingga tidak bisa melarikan diri. Nah, saudara, ini adalah hal yang sangat mengerikan. Jadi hari Tuhan akan datang dengan tiba-tiba, dan kita yang tidak berjaga-jaga, yang hidupnya lengah, yang hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu, kita akan terperangkap oleh jerat. Nah, hidup kita sudah dikatakan oleh firman Tuhan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas diri kita seperti jerat. Kita harus hidup aware ya, harus hidup sadar, hidup mawas diri di hadapan Tuhan, senantiasa diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Yang berikutnya, hidup di dalam penguasaan diri maksudnya adalah supaya kita beroleh kekuatan serta luput dari semua yang akan terjadi. Saudara, jikalau kita jatuh ke dalam perangkap ataupun jatuh ke dalam jerat, itu adalah seperti sebuah tabrakan kecelakaan maut, karena kita tidak bisa meloloskan diri, kita tidak mempunyai kekuatan lagi, bahkan kadang-kadang lumpuh dan mati. Nah, supaya kita dapat lolos dari semuanya itu, kita mesti menguasai diri. Dan maksud dari ataupun tujuan dari penguasaan diri yang ketiga ini adalah supaya kita beroleh kekuatan serta luput dari semua yang akan terjadi, hal-hal yang mencelakakan kita. Nah, tujuan penguasaan diri yang keempat adalah supaya kita tahan berdiri di hadapan anak manusia, atau dengan kata lain, iman kita kepada Kristus
teguh berdiri. Kita harus ingat, walaupun pada saat ini kita masih hidup di dunia ini, satu saat kita akan mempertahankan kehidupan kita, mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan tahta Anak Domba, di hadapan Yesus Kristus yang berkuasa, yang mulia, yang penuh dengan kehormatan. Semua kita akan menghadap tahta kemuliaan Yesus Kristus. Dan pada saat itu apakah kita tahan berdiri atau berlutut di hadapannya, saudara? Jikalau kita tidak tahan, berarti kehidupan kita dipenuhi dengan kehidupan-kehidupan yang tidak layak ataupun kehidupan yang tidak sanggup kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Nah, tetapi setiap diri kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, baik buruknya kita akan pertanggungjawabkan di hadapannya, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang adil dan Dia akan memperhitungkan segala sesuatunya dengan secermat dan seadil mungkin. Tidak ada pengadilan di atas muka bumi ini yang dapat menyamai pengadilan Anak Domba Allah. Yang ketiga, akibat jika kita tidak hidup di dalam penguasaan diri. Nah, dampaknya saudara, kalau kita tidak hidup di dalam penguasaan diri adalah Tuhan akan menimpakan malapetaka dan hukuman atas diri kita. Ayat 35 sangat jelas sekali. Dan kita semuanya tidak mau dihukum. Kita semuanya tidak mau ditimpakan malapetaka. Kita mau semuanya luput. Dan kita mau agar ketika hari Tuhan tiba, kita siap sedia dijemput, kita siap sedia menyongsongnya, kita siap sedia bersuka cita bersama dengan Anak Domba. Yang terakhir, yang keempat, teladan Tuhan Yesus di dalam penguasaan diri. Nah, di dalam bacaan Injil yang kita baca bersama, kita melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan yang sangat indah ketika menguasai dirinya. Nah, kita belajar secara praktis penguasaan diri yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Yang pertama, pada siang hari Ia mengajar di bait Allah. Itu dikatakan di dalam ayat 37. Artinya apa? Tuhan Yesus yang menjadi manusia, yang disebut sebagai anak manusia pun, pada siang hari Dia tidak melakukan hal yang santai-santai. Dia melakukan pekerjaan surgawi, melakukan pekerjaan yang diutus oleh Bapa, yakni mengajar, karena tujuannya datang ke dunia ini. Pada jam kerja juga Dia bekerja, pada jam melayani Dia melayani, saudara. Jadi kehidupan Tuhan Yesus ini sangat seimbang dan memprioritaskan yang menjadi tugas utamanya. Pada siang hari Dia mengajar di bait Allah, itu adalah jadwal Tuhan Yesus. Dan pada malam hari Ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun, ya. Nah, jadi tempat Yesus bermalam ataupun menginap, ayat 37 dikatakan itu adalah di Bukit Zaitun. Saudara, saya pernah menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, ya. Ketika tiba di sana, ya, pemandangan begitu indah, dan saya melihat bahwa Tuhan ketika memilih tempat untuk beristirahat itu juga tempat yang indah dan dapat tidur dengan pulas karena pada siang harinya sudah bekerja begitu lelah. Nah, itu adalah pola hidup yang teratur. Pada malam tidak begadang, pada malam waktunya tidur. Pada waktu malam tiba waktunya istirahat, ya istirahat, ya, tidak melakukan hal-hal yang bukan menjadi keinginan kita semata, atau nonton sampai malam sehingga akhirnya bangun kesiangan dan sebagainya. Nah, ini adalah teladan dari Tuhan Yesus sendiri, bagaimana sebagai Tuhan dan sebagai manusia sekaligus pun Dia hidup dengan disiplin. Ini indah sekali, saudara. Lalu yang ketiga, akibat penguasaan diri dan juga teladan dari Tuhan Yesus menguasai diri, mengakibatkan begitu banyak orang datang untuk mendengarkan firman-Nya. Ayat 38. Jadi karena Yesus hidupnya penuh dengan otoritas, hidupnya penuh dengan wibawa, hidupnya penuh dengan integritas, menyebabkan Yesus dapat melayani dengan wibawa surgawi. Setiap kata-katanya mempunyai makna, setiap kata-katanya mempunyai kuasa. Ketika Dia berkata kepada pasien, sembuh, sembuhlah. Ketika Dia berkata kepada orang buta, melek, meleklah. Ketika berkata kepada orang bisu, berbicara, berbicaralah. Jadi Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Yesus melayani dengan penuh kuasa. Saudara, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan teladan Tuhan Yesus ketika mengingatkan kita semua untuk hidup dengan penuh disiplin, hidup dengan tertib, hidup dipimpin oleh Roh, sehingga apapun yang kita lakukan akan syarat makna. Apapun yang kita lakukan
di saat kita masih hidup ini akan mempunyai nilai yang kekal. Nah, investasi apakah yang kita tanamkan ketika kita masih ada waktu untuk melayani Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan tugas dan pekerjaan kita dengan hati yang tulus ikhlas, dengan hati yang penuh tanggung jawab, dengan hati yang takut akan Tuhan? Saudara, saya akan akhiri renungan ini dengan 3 pertanyaan aplikatif reflektif. Yang pertama, apakah saudara seorang yang tidak hidup di dalam penguasaan diri? Kiranya saudara jawab di hadapan Tuhan. Yang kedua, usaha apakah yang saudara akan tempuh apabila saudara masih didapati Tuhan sebagai seorang yang hidupnya menuruti nafsu dunia? Saudara pun bergumul dan sampaikan permohonan itu di hadapan Tuhan. 3. Apakah saudara sudah menjadi teladan di dalam hal penguasaan diri sebagaimana Kristus? Saudara, jikalau belum ataupun sudah jawabannya, mari kita terus berprogres, kita terus berkembang, kita terus bertumbuh, karena yang menjadi acuan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang menjadi teladan itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang sudah meninggalkan teladan yang kekal bagi kita. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya renungan kita pada hari ini boleh mengingatkan kita untuk hidup disiplin, hidup di dalam penguasaan diri, sehingga setiap tutur kata kita mendatangkan manfaat, setiap tingkah laku kita menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan bagi sesama. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Shalom.